roda pemerintahan ini secara pemerintahan militeristik. Nah, Akbar ini menerapkan politik toleransi universal atau sulahul. Nah, dengan politik ini semua rakyat India dipandang sama. Jadi mereka tidak dibeda-bedakan karena perbedaan etnis ataupun juga agama. Nah, politik ini dinilai sebagai model yang toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Nah, jadi pada masa Akbar ini terbentuklah landasan institusional dan juga geografis. Nah, bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan juga politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesaran Afghanistan, Iran, Turki, dan juga Muslim asli India. Nah, jadi peran penguasa ini di samping sebagai seorang panglima tentara juga sebagai pemimpin jihad. Nah, jadi para pejabat ini dipindahkan dari sebuah jagir kepada jagir yang lainnya. Nah, untuk apa dipindahkan? Nah, untuk menghindarkan mereka mencapai interestnya yang besar dalam sebuah wilayah tertentu. Nah, jagir ini adalah apa sih? Jagir ini adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pejabat yang sedang berkuasa. Nah, dengan demikian tanah yang diperuntukkan itu tersebut jarang sekali menjadi hak milik pejabat gitu. Nah, kecuali hanya hak pakai. Nah, wilayah imperiumnya ini juga dibagi menjadi sejumlah provinsi dan juga distrik yang dikelola oleh seorang yang dipimpin oleh pejabat itu. Pejabat pemerintahan pusat untuk mengamankan pengumpulan pajak dan juga untuk mencegah penyalahgunaan oleh kaum petani. Nah, jadi wilayah imperium ini dibagi menjadi dua. Jadi ada beberapa sejumlah provinsi dan juga distrik yang dikelola oleh seseorang. Seperti itu. Coba nomor 2 dibaca Revalia. 2. Bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Iya, baik. Nah, jadi kenapa sih disebut seperti itu? Nah, karena di setiap perkampungan ini petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan mukodam atau patel. Jadi, yang namanya kedudukan itu yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Namun, kaum petani ini dilindungi oleh hak kepemilikan atas tanah dan hak mewariskannya. Tetapi mereka juga terikat terhadapnya gitu. Perdagangan dan pengolahan industri ini pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company. Jadi perusahaan Inggris India ini ada di timur untuk menjalankan usaha perdagangan India sejak tahun 1600. Jadi mereka ini mengekspor katun dan juga busa sutra di India. Bahan baku sutra ini dari sendawa, nila dan juga rempah. Dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dengan jumlah yang sangat besar seperti itu. Coba Syakira. Jadi perusahaan Inggris India Timur itu untuk menjalankan usahanya pedagang India itu mereka mengekspor apa? Mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila, dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar. Iya, terima kasih. Berarti kamu menyimak ya dari tadi. Untuk selanjutnya,
Yang nomor 3 silahkan dibaca Muhammad Irfan. Bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam. Namun konsepsi ini merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Baik, terima kasih. Tapi sayangnya konsepsi tersebut mengesankan kegilaan Akbar terhadap kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang dikedepankan. Jadi Umar Asasuddin Sokah ini seseorang peneliti dan juga guru besar Fakultas Adam di UIN Sunan Kalijaga ini, Yogyakarta, menyamakan konsepsi din ilahi ini dengan Pancasila di Indonesia gitu. Jadi penelitiannya menyimpulkan bahwa din ilahi itu merupakan semacam ideologi atau dasar pemerintah Akbar dan Pancasilanya bagi Indonesia. Nah, untuk perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam. Seperti apa sih? Seperti pada daerah di Bengal. Nah, Islam langsung disambut dengan tangan terbuka gitu oleh penduduk terutama dari kasta terendah gitu, yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Nah, jadi pengaruh Parsi ini sangat kuat. Hal itu kenapa terjadi? Hal itu terlihat dengan digunakannya bahasa Persia menjadi bahasa resmi Mughal dan bahasa dakwah. Jadi oleh sebab itu, percampuran budaya Persia dengan budaya India ini dan Islam melahirkan budaya Islam India yang dikembangkan oleh dinasti Mughal. Nah, jadi di masa kejayaan dinasti Mughal ini, Islam merasa sangat diangkat karena sangat diuntungkan. Seperti itu. Coba yang nomor 4 dibaca Muhammad Sabilal Rosyad. Muhammad Sabilal Rosyad. Susah banget. Bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmaavat yang mengandung pesan kebajikan manusia. Gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadl menulis Akbar Nameh dan Aini Akbar yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Kerajaan Mughal termasuk dalam bidang arsitektur. Ya. Nah, jadi ada beberapa arsitektur yang saat itu berhasil dibuat oleh dinasti Mughal. Terutama itu ada Taj Mahal di Agra. Nah, Taj Mahal di Agra ini merupakan puncak dari karya arsitektur pada masanya. Ada juga itu Istana Fatpur. Istana Fatpur ini sebuah peninggalan daripada Akbar dan juga Masjid Raya di Delhi di kota Lahore, di kota Delhi Lama atau Old Delhi. Nah, lokasi bekas pusat kerajaannya ini terdapat ada Menara Kutub Minar. Nah, ada juga Masjid Jami Watul Islam, ada makam, ada apa namanya? Ada benteng. Iya, ada benteng Alai Darwaza juga, ada Masjid Kirki dan juga ada makam Nasiruddin Humayun. Nah, Nasiruddin Humayun ini adalah Raja Mughal yang kedua, mulai dari tahun 1591. Nah, di kota Jaumpur ini berdiri tuh tegak Masjid Jami Atala. Nah, jadi bukan hanya masjid-masjid, bukan hanya Taj Mahal, tetapi juga ada taman-taman kreasi Mughal yang menonjolkan gaya campuran yang harmonis. Gaya campuran harmonis ini antara Asia Tengah dan juga Persia, Timur Tengah dan juga lokal. Nah, coba Vitara. Ya, jadi di masa
Ibu mau tanya, jadi di masa kejayaannya dia ini, si Mughal ini, apa aja sih bangunan-bangunan yang mencapai puncak arsitekturnya itu muncak? Salah satu aja. Taj Mahal, Bu. Bener Iya, nggak, Bu? iya benar, Taj Mahal. Nah, selanjutnya ini adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Yang pertama itu ada faktor internalnya. Faktor internal itu adalah tampilnya sejumlah penguasa lemah dan juga terjadinya perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Nah, jadi dominasinya di Inggris ini diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Daulah Mughal. Apa sih faktor pendorong kehancuran Daulah Mughal ini? Pada waktu itu EIC mengalami kerugian yang sangat pesat gitu untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana. Jadi EIC ini mengadakan penguatan yang sangat tinggi, ya, penguasaan yang sangat tinggi terhadap rakyat secara ketat dan juga cenderung kasar. Nah, karena rakyat ini merasa tertindas, merasa tertekan atau merasa ditekan, jadi mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit. Nah, bangkitnya itu dengan mengadakan pemberontakan seperti itu. Nah, jadi Ibu mau tanya sama Mazaya Najwa ada? Mazaya Najwa. Salsabila Salis. Salsabila Salis ada? Revalia. Hadir, Bu. Ya. Nah, coba Ibu mau tanya. Jadi kemunduran Daulah Mughal ini disebabkan oleh apa? Faktornya ya, Bu. Iya, faktornya. Yang kamu ketahui apa? Faktor kemundurannya. Tampilnya sejumlah penguasa, terus terjadinya perebutan kekuasaan, lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Kalau yang eksternal, terjadinya pemberontakan, terus seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, terus gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Baik, terima kasih. Jawabannya bagus. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah faktor eksternalnya. Jadi faktor eksternalnya itu terjadi pemberontakan di mana-mana. Jadi seperti pemberontakan di kaum Sikh, di utara, terus gerakan Saparitis di Hindu, di agama Hindu, di India Tengah, dan juga kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris yang melalui EIC ini. Nah, jadi mereka meminta kepada Bahadur Shah ini untuk menjadi lambang perlawanan itu. Nah, dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Nah, dengan demikian terjadilah tuh perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Nih, Ibu ulangin lagi ya. Nah, jadi terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Nah, jadi perlawanan mereka ini dapat dipatahkan dengan mudah gitu. Dapat dipatahkan dengan mudah, lalu Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Jadi mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah juga banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah ini, si Raja Mughal terakhir ini diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Ibu ulangin lagi nih.
jadi Raja Mughal terakhir ini diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Nah, jadi dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama Kansha Syahira. Kansha Syahira ada? Ada, Bu. Nah, jadi perlawanan rakyat India itu pada bulan apa? Pada bulan Mei, Bu. Tahunnya? 1827 ya, Bu? 57 Masehi. 57. Ya, jadi rakyat India ini terhadap kekuatan Inggris, maksudnya perlawanan rakyat India ini terhadap kekuatan Inggris ini pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlu dicatat tuh ya. Terus juga Mutia Khairunisa. Ya, Pak. Ya. Jadi si Bahadur Syah ini Raja Mughal terakhir ini diusir dari istana pada tahun berapa? Ayo, pada tahun berapa? Kan kalau perlawanan rakyat India itu pada tahun 1857 Masehi. Nah, kalau Bahadur Syah ini diusir dari istana pada tahun berapa? Tahun depannya langsung diusir. Tahun depannya itu si Raja Mughal terakhir langsung diusir dari istana, berarti tahun berapa tuh? Tahun 1858 Masehi. Nah, jadi dengan diusirnya si Bahadur Syah ini, habislah tamat riwayat kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau menambahkan? Silakan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Dapat mengatasi perbedaan agama yang terjadi di India, apa aja itu, Bu, politik-politik yang dilakuin sama Akbar pada masa pemerintahannya? Coba bisa diulangi lagi. Untuk mengatasi perbedaan agama yang terjadi di... Ini kenapa nggak ada gambarnya ya, Neng? Dan kebijakan politik yang dilakukan oleh Sultan Akbar. Iya, baik. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kelebihan atau apa keemasan Islam Daulah Mughal pada pemerintahan Akbar Khan itu apa aja ya, Bu? Apa? Coba bisa diulang. Kelebihan keemasan Islam Daulah Mughal pada masa pemerintahan Akbar Khan itu apa aja, Bu? Ya. Silakan, siapa lagi? Saya, Bu. Apa saja sih faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal? Apa tadi? Tadi siapa yang bertanya? Satria? Apa saja faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal? Ya, selanjutnya. Siapa lagi? Saya, Bu. Jaki, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya, hikmah yang bisa ambil dari pembelajaran kerajaan Islam Daulah Mughal apa aja, Bu? Itu aja.
Apa saja hikmah? Yang kita ambil dari pembelajaran kerajaan Daulah Mughal ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Pun cukup 4 pertanyaan dulu ya. Tadi yang pertama dari Kansa. Untuk mengatasi perbedaan agama agar tidak terjadi konflik umat beragama di India, Sultan Akbar membuat kebijakan dalam politiknya. Terus tadi Kansa nanya, jelaskanlah kebijakan politik apa yang dibuat oleh Sultan Akbar. Nah, jadi jadi kebijakan yang diambil oleh Sultan Akbar ini di India agar tidak terjadi konflik beragama dalam kerajaan Mughal adalah kebijakan politik sulahul. Apa sih kebijakan politik sulahul ini? Jadi kebijakan politik sulahul ini adalah toleransi universal. Jadi bersifatnya itu universal. Nah, politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India ini sama gitu kedudukannya. Jadi mereka tidak dapat dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan juga perbedaan agama. Jadi bahkan Akbar ini ingin membentuk agama baru gitu, yaitu dengan menyatukan agama-agama yang ada di India. Yang disebut dengan tadi tuh yang sudah Ibu jelaskan, yaitu din ilahi. Jadi seperti itu. Gimana? Sudah paham, Kansa? Paham, Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tadi siapa ya? Tadi Satria. Ya, Satria. Dia bertanya, sebutkan apa saja faktor kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Nah, jadi apa saja sih? Nah, jadi menurut Dr. Badri Yatim ini pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mengalami kemunduran dan juga membawa pada kehancurannya gitu pada tahun 1858. Jadi yang pertama itu ada terjadi stagnasi atau kemandegan dalam pembinaan kekuatan militer. Sehingga sehingga operasi militer Inggris ini di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Nah, yang kedua itu ada kemerosotan moral dan hidup mewah. Jadi di kalangan elit dan juga politik ini kehidupannya dan juga moralnya itu merosot gitu. Nah, juga yang juga mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar gitu. Jadi si Aurangzeb ini mendekatinya terlalu kasar gitu dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan juga kecenderungan ekstisnya. Nah, sehingga konflik antar agama ini sangat sukar gitu. Sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan yang kelima itu ada keempat itu ada semua pewaris ya. Jadi semua pewaris tahta kerajaan itu pada paruh terakhir. Jadi adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Seperti itu. Bagaimana Satria untuk jawabannya? Sudah dapat dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Ya. Bu. Iya, sama-sama. Tadi ada Vitara. Ya, tadi Vitara bertanya apa saja sih kelebihan atau keemasan Islam Daulah Mughal pada masa pemerintahan Akbar Khan. Nah, jadi di antara kelebihannya itu ada kerajaan Mughal, yakni pada saat kerajaan mencapai puncaknya pada masa Akbar I. Nah, jadi si Akbar ini membawa kemajuan-kemajuan di bidang-bidang lain.
Di antaranya seperti di bidang ekonomi yang tadi yang sudah kita bahas di bidang ekonomi, terus juga mengembangkan program pertanian, terus juga pertambangan dan perdagangan. Nah, sumber keuangan negara lebih banyak gitu bertumpu pada sektor pertanian tersebut. Nah, di bidang seni dan budaya juga misalnya kayak karya sastra gubahan penyair istana yaitu Malik Jayazi dengan karyanya Padmavat. Jadi karyanya itu karya yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Nah, karya-karya arsitektur seperti Istana Fatehpur Sikri dan juga masjid itu juga diantaranya adalah kelebihan daripada kerajaan Mughal, yakni pada saat puncaknya kepemimpinan masa Akbar I. Bagaimana untuk jawabannya, Fitara? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus juga tadi terakhir ada yang bertanya si Zaki. Zaki ini bertanya, apa sih hikmah kita mempelajari apa saja hikmah pembelajaran yang dapat diambil dari kerajaan Islam Daulah Mughal? Nah, jadi ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran Daulah Mughal ini. Ya, jadi untuk dapat mempertahankan sesuatu imperium yang diperlakukan, jadi untuk dapat mempertahankan itu suatu imperium diperlakukan usaha-usaha besar. Agar apa? Agar dapat selalu menyesuaikan diri dengan relevansi dan juga perubahan zaman. Nah, sangat penting untuk dapat mengatur dan juga memiliki proyeksi finansial yang mumpuni. Jadi penjelasannya itu adalah ditenggarai bahwa faktor penyebab keruntuhan kerajaan Mughal ini adalah invasi Inggris ke tanah India. Nah, gitu. Jadi kerajaan Mughal ini gagal mengatasi kedatangan armada militer Inggris. Di samping itu juga kerajaan Mughal pun gagal mempertahankan kekuasaan maritimnya, yang menyebabkan bala pasukan Inggris ini bisa dengan mudah memasuki wilayah India. Terus juga kerajaan Mughal ini menghamburkan banyak uang. Ya, mungkin dari situ kita dapat mengambil hikmahnya gitu. Kerajaan Mughal ini menghamburkan banyak uang untuk memenuhi gaya hidup yang bermewah-mewahan dari seluruh anggota kerajaan. Terus juga ada konflik internalnya. Nah, konflik internalnya itu yang dihadapi di kalangan rakyat India gagal diatasi oleh kerajaan Mughal. Jadi sebagai pengampu kekuasaan tertinggi pada saat itu. Ya, bagaimana jawabannya? Zaki, sudah dapat dipahami? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin presentasinya cukup sampai di situ. Mungkin Ibu balik bertanya ke kalian tentang terkait materi yang tadi. Gimana, sudah pada siap? Siap, Bu. Siap. Oh ya, sebelum bertanya, Ibu mau sesi foto dulu deh buat dokumentasi. Silakan kameranya dinyalakan. Kita foto bersama dulu. 1, 2. Ayo silakan kameranya dinyalain, senyum yang cantik, yang ganteng. 1, 2, 3. Ya, sudah, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu mau bertanya ya. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Insya Allah siap, Bu. Ya, insya Allah siap ya. Ibu mau bertanya dari yang tadi belum. Firhat Kamil. Ya, Firhat Ibu. Kamil hadir. Hadir, Ibu. Ya, yang tadi aja ya nih.
Apa sih hikmahnya kita mempelajari bab Daulah Mughal? Volumenya dikecilin. Ayo, apa saja sih hikmah mempelajari Daulah Mughal? Hikmah mempelajari bab 3 ini Daulah Daulah Mughal. dapat mengetahui sejarah lebih detail, Bu. Ayo, siapa yang mau jawab lain? Ada jawaban lain? Silakan. Saya, Bu. Ya, Tiara. Hikmah yang dapat diambil dari kerajaan Mughal, hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari pembelajaran Daulah Mughal ialah untuk dapat mempertahankan suatu imperium diperlakukan usaha-usaha besar agar dapat selalu menyesuaikan diri dengan relevansi dan perubahan zaman. Sangat penting untuk dapat mengatur dan memiliki operasi finansial yang mumpuni. Ya, terima kasih jawabannya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Yang jawabannya lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya. Nah, ini gampang nih. Sebutkan 2 faktor penyebab kemunduran peradaban Islam Daulah Mughal. Coba Muhammad Anzar, Salman Ramzan, Salman Ramzan. Sebutkan 2 faktor kemunduran kerajaan Mughal. Lempar ya ke Nisrina Hasanah. 2 faktor penyebab kemunduran Daulah Mughal. 2 saja. Silahkan. Terjadinya pemberontakan kaum Sikh di utara dan pemberontakan kaum muslimin itu sendiri di timur. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sekarang siapa aja ya boleh jawab ya. Sebutkan 2 faktor kemajuan. Sebutkan 2 faktor kemajuan daripada Daulah Mughal. Penyebab kemajuan daripada Daulah Mughal. Sebutkan 2 faktor. Ayo, siapa yang mau jawab? Ansa, Bu. Ya, silakan. Kemajuannya dari Zahiruddin itu dia berhasil meluaskan wilayah sampai ke perbatasan Kaisar Ming dan Daulah Safawiyah. Kemudian kemajuan dari Jalaluddin Akbar itu dari bidang politik dan militernya, Bu. Iya, terima kasih. Karena apa? Lanjut. Sama satu lagi hasil dari perekonomian sistem pertaniannya Sultan Akbar. Ya, terima kasih. Tadi Vitara juga mau jawab ya, silakan Vitara. Ya udah Bu, itu tadi. Udah, nggak mau ditambahin. Udah cukup Bu. Nah, sekarang satu lagi deh. Ada beberapa faktor kemunduran Daulah Mughal. Zaki Rahman. Ada berapa faktor kemunduran Daulah Mughal? Zaki Rahman. Ini termasuk sebutin yang faktor eksternal dan internal. Iya, itu aja. Bentar.
Ayo silahkan. Yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga dengan kekuatan pasukan darat. Bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buat Mughal itu sendiri. Ya, Yang terima kedua kasih. adalah Ya, yang kedua, ya. yang kedua pendekatan Aurangzeb yang tadi yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Itu, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sampai di sini ada yang mau menyimpulkan makalah kita pada hari ini? Kansa? Boleh, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan disimpulkan. Daulah Mughal merupakan kerajaan di India yang didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng. Kemudian masa kejayaan Mughal ada pada pemerintahannya Sultan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Kemudian keberhasilan dari Daulah Mughal itu ditunjukkan dari berbagai kemajuan, diantaranya di bidang politik dan administrasi, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang seni budaya serta arsitektur. Kemudian kemunduran kerajaan Mughal terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah penguasa yang lemah, lemahnya kontrol pemerintahan dan perebutan kekuasaan, serta faktor eksternalnya yakni adalah pemberontakan Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India dan juga invasi Inggris melalui EIC. Sudah, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf ya, kita berhenti sejenak karena lagi azan. Bu Neneng ada nggak Bu Neneng? Halo? Oh ada, iya. Nah, ya, udah aja, udah mulain aja nggak apa-apa. Yuk terusin aja, apa? Ya, kita lanjut aja. Ini ada yang keluar masuk aja ya, keluar masuk Jimit tuh. Dari 33 cuma 29 ya. Seneng banget sih keluar masuk tuh. Ya. Mungkin sinyal kali ya.
Di sini saya akan menyimpulkan dari makalah saya tadi. Jadi sisa-sisa kejayaan dinasti Mughal ini dapat dilihat daripada bangunan-bangunan yang bersejarah yang masih bertahan hingga sekarang. Contohnya yaitu ada bangunan Taj Mahal di Agra. Nah, makam megah yang dibangun ini mengenang permaisurinya gitu. Mumtaz Mahal adalah saksi bisu kemajuan arsitektur Islam pada masa dinasti ini. Sangat disayangkan kemajuan pendidikan Islam yang dicapai tidak segemilang masa Islam klasik pada sebelumnya gitu. Bangsa Turki dan juga Mongol memang lebih dikenal sebagai bangsa yang suka berperang ketimbang bangsa yang suka ilmu. Nah, kehidupan di sana itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan juga demikian halnya dinasti Islam Mughal ini di India. Nah, sebagaimana dinasti-dinasti Islam lainnya gitu. Nah, dinasti ini pun mengalami siklus gitu. Jadi berdiri, berkembang, mencapai puncak, mengalami kemunduran, lalu hancur. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada makalah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk Ibu atau Ibu Neneng ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Bu Neneng ada enggak? Mungkin Umi mau menanggapi sedikit ya. Alhamdulillah sih hari ini kelas agama ini luar biasa ya. Sebenarnya anak agama ini luar biasa loh kalau dia lagi mau ya, kalau dia lagi rajin luar biasa sebenarnya ya. Dari bahasa-bahasanya kayak kanza dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi ya, kadang-kadang malasnya itu mengalahkan ya. Malasnya itu mengalahkan kemampuannya ya. Kadang-kadang kalau udah males tuh ya. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya biar rajin ya kedepannya tuh. Nah, kalian punya kemampuan yang bagus sebenarnya ya, hanya saja ya itu tadi males ya. Jadi males tuh harus dibuang ya. Jadi nanti biar kayak kakaknya yang lulus itu yang masuk perguruan tinggi negeri mengalahkan ya, bahkan mengalahkan IPA IPS ya, yang periodenya Kak Armel itu ya, itu pesannya itu aja. Umi nggak mau lihat lagi nilai-nilainya itu ya, kayak nilai-nilai yang CBT-nya tuh aduh hancur-hancuran. Umi kayaknya sedih banget beneran deh, sedih banget ya. Mudah-mudahan sih kedepannya kedepannya ya harus lebih baik lah. Mau lebih baik gimana ya, harus belajar ya, harus belajar gitu ya. Itu mungkin untuk anak-anak nanti lain waktu deh mau Umi foto, mau liatin ya, biar enggak Umi aja yang kaget, kamu juga kaget gitu ya. Masalahnya gini, kalau di CBT itu kan nggak bisa loh, nggak bisa dirubah, nggak bisa di itu ya. Jadi ya udah, sampai kapan mungkin sekolahan Pak Yoga, Pak Selfie, siapa bisa ngelihat itu ya, karena memang tidak bisa diperbaiki ya. Gitu. Kalau ilmu yang keterampilan menurut masih bisa diperbaiki ya, karena yang nilai kan manual ya. Tapi kalau di CBT itu memang udah ada, ya udah nilai 10, kalau salah 8 ya tinggal 2 berarti ya. Seperti itu. Dan itu bakal dilihat semua, nanti ngeliat semua. Pasal ngeliat siapa aja yang ngebuka ya di sekolah itu ngeliat ya. Mudah-mudahan itu jadi motivasi ke depannya ya, untuk di kelas. Jangan sampai gini, itu di kelas agama itu sama aja loh, kelas 11 kayak kelas 12 kayak gitu ya. Jangan sampai ada omongan kayak gitu ya. Itu benar. Umi mah benar-benar Umi kalau dengan anak agama tuh sayang semuanya, tapi lebih sayang sama anak agama ya. Itu jadi harapan guru-guru agama ya, jangan dikecewakan. Kira-kira anak agama tuh udah oke gitu ya. Nah itu Bang buat anak-anak. Kemudian kalau buat Kak Safa ya, buat Kak Safa mungkin dalam pengucapannya itu jangan, kalau misalnya kan kayak raja
Raja Mughal misalnya kayak Raja Akbar apa ya, itu kan raja ya, itu kan raja. Jadi jangan disebutin si Akbar si ini ya, seperti itu ya. Itu karena itu apa? Karena itu raja ya, karena itu raja. Jadi walaupun memang itu sejarah, tapi ya pengucapannya kita ya seolah-olah memang itu kita sedang berpidato yang terhormat kepada, kan gitu namanya ya, kepada Raja Mughal, Raja Akbar, seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan dibilang, oh iya, tentang ini sejarah, orangnya juga nggak ada, dipanggil aja itu raja pada si, ya. Misalnya, si Hamengkubuwono, ya si ini, nggak boleh begitu ya. Jadi kalau memang harus ada, memang itu raja ya disebut raja, atau sultan, atau itu khalifah, gitu ya. Itu aja sih. Mungkin itunya sudah bagus ya, sudah oke. Jadi kalau ya udah jadi ada apa sih, ada timbal baliknya, ada responnya yang cepat dengan anak-anak tuh ya. Ketika satu baik anak-anak suruh baca, jadi nggak ada aja sih, tapi ya nggak ada. Jadi anak itu apa, fokus ya, fokus kan, kita jadi guru kan gitu, ini fokus ya, ya kan saya bagus kan saya ya. Ya kayak gitu ya Kak Safa ya. Jadi mungkin 1 minggu atau 2 minggu ya masih ketemu dengan Kak Safa ya. Oke, itu ya, itu aja Kak Safa ya. Jadi mungkin dalam pengucapan aja ya itu ya. Dan sekali lagi untuk anak-anak 11 agama, semangat ya Nak ya. Oke. Ya. Apapun bisa dibicarakan ya. Misalnya waktu UTS, oh lagi keluar masuk ini nyami bilang ya, atau lagi misalnya keterampilan misalnya nggak bisa itu, ya udah kamu susulan gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Terutama tadi kalau kayak di Cibiti, kalian harus memperbaiki. Kenapa? Karena nanti bisa siapa aja yang buka ya. Karena yang diperbaiki itu hanya di mana? Hanya di buku nilai sini aja yang diperbaiki. Tapi tetap nggak bisa kalau yang ada di Cibiti ya tetap. Misalnya kan saya dapatnya 15 ya 15 ya. Itu seperti itu. Oke ya Kak, waktunya diserahkan lagi Kak Safa ya, dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi atas evaluasinya. Semoga kedepannya untuk Bu Neneng ada yang ingin disampaikan? Ya, saya hanya ingin mengucapkan selamat ya, Safa. Kamu sudah berusaha keras, ya hasilnya kelihatan gitu. Ya. Tapi memang tidak boleh puas sampai di situ, ya. Modal dasar sudah punya, dikembangkan lagi gitu ya. Seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Guru Pamong ya, Bu Umi, mudah-mudahan kamu selalu menjadi referensi Ibu Umi itu ya. Karena belajar sejarah itu memang kan sudah masa lalu ya. Kalau cara pandangnya yang kurang agresif gitu, kan tuh mati gitu itu sejarah. Tetapi kalau kita dengan pendekatannya dengan kritis ya, dan memakai paradigma baru, sejarah itu menjadi menarik gitu, ya. Tadi seperti analisa kejatuhannya, kenapa terjadi begini. Jadi memang itu yang harus digali gitu. Nah, mungkin anak milenial ini kan kemampuan dan kesukaannya di dunia maya itu ya dibelokkan ke dalam sejarah itu, akan lebih dia puas mencari sendiri gitu. Ya, jadi memang jangan pernah lelah untuk mendorong memotivasi anak ya. Karena itu adik-adik kita yang akan melanjutkan proses perjuangan hidup di negeri ini gitu ya. Jadi itu barangkali terima ke atas nama Program Studi Pendidikan Agama Islam kepada Ibu Guru Pamong mengucapkan banyak terima kasih dan mengarahkan, membimbing sehingga Safa bisa melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan ya,
dengan topik tadi kerajaan Mongol. Terima kasih. Demikian barangkali saya juga mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng atas informasinya dan evaluasinya. Semoga kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Zaki Rahman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin menutup Gimit pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada foto dulu, ada foto bersama. Oh ya, foto bersama lagi ya, satu kali lagi boleh. Siap ya, Nak? Kameranya hidupkan. Ya, cheese, senyum. Ya. Kiara, hidupin kameranya. Sebentar, Bu. Oh gitu. Ya. Ya, silakan. 1, 2. Ya, terima kasih semuanya. Sama. Ya, mohon Terima kasih pamit. kepada Bu Neneng. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.